Assalamualaikum, salam jumpa kembali teman-teman fotografi mania Nusantara. Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi di channel kita. Baik, teman-teman Nusantara, kali ini pernah mendapatkan paket dari wilayah Jambi dari salah satu viewer kita. Dan ini kalau tidak salah satu buah lensa Samyang dengan ukuran 35 mili f1,5. Nah, ini paketnya kita akan buka terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi konon katanya lensa ini itu ada foggingnya. Jadi di pinggirannya itu ada foggingnya, dan juga ada beberapa kendala bibit-bibit jamur. Terus juga di bagian fokusnya itu kayak oblak ya teman-teman. Jadi di bagian fokusnya ada oblak. Nah itu terkadang hasilnya itu misfokus. Nah nanti kita akan cek ya teman-teman ya. Nanti kita akan eksekusi, kita akan cek, kita lihat lensanya. Oke, ini dia teman-teman. Ternyata betul Samyang 35 mili f1,5. Nah ini pakai adapter ke Sony Nex. Nah ini dia ya penampakannya. Nanti kita akan coba terawang untuk memastikan untuk kerusakan lensa Samyang ini. Nah sebentar, ini diaframanya kita besarkan dulu. Nah ini dia teman-teman. Nah ini terlihat di bagian dalam itu pinggirannya ya, itu seperti berasap. Nah itu jadi pas di foto itu hasilnya seperti bias ya teman-teman. Nah ini juga banyak debu-debu dan bibit-bibit jamurnya. Nanti kita akan coba eksekusi semua. Namun sebelum lanjut kita eksekusi, untuk teman-teman Nusantara dimanapun Anda berada yang suka dengan tutorial-tutorial saya, ayo kita dukung terus channel Anak Bangsa dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, tim eksekusi, dan tim eksekutor terus bersemangat membuat tutorial-tutorial untuk teman-teman Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Oke teman-teman, jangan lupa diaktifkan tombol notifikasinya dan saksikan dari awal hingga akhir supaya teman-teman gak gagal paham. Jangan kemana-mana, ikuti keseruannya. Check it out. Oke teman-teman, ini kita copotkan hampir semua dari bagian depannya nih. Nanti kita cuci semua satu persatu. Dan yang fogging juga nanti kita akan seperti basap tadi juga kita akan coba cuci. Kalau nggak bisa nanti kita akan coba dengan obat yang lebih bagus lagi ya teman-teman. Nah jadi ini harus hati-hati untuk membuka oplik-opliknya, karena ini sangat tempatnya itu sangat ngepres ya teman-teman. Jadi sangat sempit sekali ruangnya, dan dikhawatirkan kalau teman-teman tidak hati-hati, ini kacanya bisa kebentur dengan optik yang lain dan jatuh sehingga menyebabkan gompal, dan itu banyak sekali terjadi. Dan yang kedua, untuk mengcleaning lensa Samyang ini, jadi lebih baik pakai kapas yang bagus teman-teman. Nah biasa kita pakai itu kapas bubble, jadi kapas orok ya teman-teman, atau kapas kedokteran. Itu sangat baik sekali, itu tidak merusak coating maupun kaca daripada setiap optik yang kita cuci. Dan yang penting lagi teman-teman, jangan sampai terbalik, karena nanti kalau terbalik itu nanti teman-teman sendiri akan bingung, karena ini optiknya dari tengah ada beberapa optik ke depan, itu semuanya diameternya sama. Nah seperti itu. Oke teman-teman Nusantara, jadi di sini hanya masukan untuk teman-teman Nusantara untuk membongkar-bongkar lensa Samyang 35 f1,4 ini harus lebih hati-hati lagi ya teman-teman. Jadi ini saya juga sudah konfirmasi dengan yang punya bahwa ini sudah pernah dibengkeli di wilayah sana, dan seperti kejadian yang sekarang semenjak diperbaiki di daerah sana sehingga fokusnya itu oblak. Nah itu terkadang hasilnya itu misfokus karena
oblaknya ini teman-teman, oblaknya di ring fokus. Jadi udah fokus, setelah dipegang dia lari, fokusnya dia lari lagi. Nah ini nanti kita akan coba untuk memperbaiki juga sampai selesai dan sampai semuanya itu baik teman-teman. Nah ini kita coba untuk mengklining terlebih dahulu semua optik-optiknya. Oke, untuk teman-teman Nusantara yang kebetulan mempunyai lensa yang sama seperti ini, ingin kita bantu untuk perawatan cleaning. Nah, jadi teman-teman bisa masuk ke kolom komentar. Nanti kita berikan alamatnya untuk pengiriman seperti yang satu ini. Ini dikirim dari ujung Sumatera ya teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman Nusantara dari Sabang sampai Merauke yang kebetulan punya lensa-lensa yang ingin di cleaning, baik itu lensa manual, lensa autofocus, baik DSLR maupun mirrorless, bisa teman-teman nanti masuk ke kolom komentar. Nanti kita akan coba bantu untuk pembersihan maupun error baik error diafragma maupun AF-nya tidak berfungsi dengan normal maupun kalibrasi. Nah nanti kita akan coba untuk teman-teman, kita akan lakukan yang terbaik agar lensanya bisa untuk hunting lagi. Oke teman-teman, dan untuk pengerjaan lensa ini sebenarnya tidak terlalu rumit ya teman-teman ya. Cuma kehati-hatiannya ini harus ditingkatkan, itu yang pertama. Dan yang kedua, alat-alatnya itu untuk ngebuka lensa-lensanya ini, karena lensanya ini cukup keras ya teman-teman ya. Dia punya buat buka-buka ring 1, ring 2 dan ring 3 dan ring seterusnya. Jadi alat-alatnya itu harus benar-benar siap. Nah, siap dalam arti kata banyak alat-alat juga yang kita custom sendiri untuk membuka lensa agar lensanya itu tidak rusak teman-teman. Nah seperti itu. Jadi biasanya tidak ada di online atau tidak ada di media-media kayak marketplace atau media-media online yang lainnya itu tidak ada. Jadi kita bikin sendiri atau custom sendiri untuk alat-alat membuka lensa agar lensanya itu tidak rusak maupun di emblemnya maupun di bagian optik-optiknya. Jadi semuanya itu hampir custom punya. Nah seperti itu teman-teman. Nah untuk pengelilingannya juga ini harus hati-hati teman-teman nih. Jadi harus benar-benar steril ya. Kapasnya steril, terus water cleaningnya juga steril. Agar apa? Agar kita bisa menghasilkan hasil yang cukup memuaskan teman-teman. Jadi tidak bongkar pasang, hanya sekali pengerjaan. Dan itu semuanya sudah sangat memuaskan. Dan yang pasti dilakukan oleh orang-orang yang berpengalaman di bidangnya ya teman-teman ya. Nah ini sudah kelihatan celing banget nih teman-teman nih. Teman-teman bisa melihat ini optik-optiknya sudah bagus semua. Nah waktu pemasangan seperti ini teman-teman ya, habis dipasang ini dikeker lagi teman-teman. Jadi bukannya dimasukin semua selesai, enggak. Dan ini setelah dimasukin optiknya 1 lembar, kita cleaning dan itu kita terawang lagi. Apakah masih ada kotoran seperti debu-debu mikro, ada kapas yang tertinggal atau masih ada sidik jari kita. Nah itu kita terawang lagi sampai benar-benar ini lensa sudah sangat bersih. Nah jadi seperti itu teman-teman. Baik teman-teman Nusantara. Nah jadi untuk teman-teman Nusantara yang kebetulan tinggal di sekitar wilayah Jabodetabek, bisa langsung merapat ke lokasi kita. Kita ada di wilayah area Jakarta Pusat ya teman-teman. Nah jadi teman-teman yang kebetulan ada di Bogor, ada di Depok, di UI,
Manggarai, terus sampai Jakarta Kota dan juga sampai Bekasi. Itu nanti teman-teman bisa langsung merapat ke workshop kita. Nah, kalau misalkan pengerjaannya tidak terlalu rumit, mungkin bisa ditunggu sekitar 1 jaman. Nah, untuk teman-teman yang di luar Jabodetabek bisa kirim-kirim dari Sabang sampai Merauke. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kita menangani itu semua kamera, baik kamera manual, itu dari ring finder, TRL, terus point and shoot, itu kita tangani baik body maupun lensa. Dan juga untuk kamera digicam itu semua kita tangani, itu baik rusak di lens error, terus juga rusak hasilnya putih atau bergaris-garis, flashnya mati, terus tidak baca memori dan memori tidak baca, tidak masuk. Nah, itu juga kita semua tangani berbagai macam merek. Nah, untuk digicam dan untuk DSLR-nya kita menangani Canon dan Nikon saja, baik body maupun lensanya. Nah, dan untuk mirrorless, hampir semua mirrorless kita bantu untuk tangani juga. Nah, jadi untuk teman-teman yang mempunyai masalah-masalah dengan kameranya maupun lensanya, nanti teman-teman bisa masuk ke kolom komentar. Nanti kita akan coba bahas di sana apakah masih bisa diperbaiki atau tidak, seperti itu teman-teman. Dan kita tidak menangani GoPro dan juga gimbal. Oke teman-teman, nah ini saya memakai kertas ya teman-teman. Kemarin ada beberapa viewer kita juga ingin tahu, Om itu pakai kertas apa? Nah, jadi teman-teman juga sekalian ya, ini adalah kertas papir rokok, kan sekarang lagi musim-musimnya pakai papir ya, rokok-rokok papir. Dan papir ini sama aja, kalau rokok papir tuh semuanya bagus ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau saya pakai papir itu dari tahun 90-an udah pakai papir teman-teman untuk cleaning lensa. Nah, jadi untuk cleaning lensa itu saya sudah menggunakan papir. Nah, oke teman-teman, ini di bagian depannya sudah celing banget. Nah, ini nanti kita akan coba bersihkan juga optik dari belakangnya. Nah, ini teman-teman bagian fokusnya nih, ini nggak enak banget ya teman-teman. Jadi kayak ada spare atau apa itu yang bisa ngelos gitu. Tapi nanti kita akan coba bersihkan juga, kita rapikan. Nah, ini mountingnya bagian belakang kita akan coba bongkar untuk mengangkat optik-optiknya ya teman-teman ya. Nah, ini sebelumnya nih, ini harus diingetin dulu teman-teman nih. Jadi untuk diaframanya, terus ring fokusnya, semuanya itu harus diperhatikan nanti biar masuknya lagi presisi ya teman-teman ya. Jadi jangan bongkar, tahu-tahu waktu pemasangannya kita bingung nih, wah ini ada di mana ya, ini ada di mana ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi semuanya nanti kita harus presisi lagi, seperti semula. Nah, ini teman-teman lihat tuh ada yang goyang. Yang goyang ini nih, itu yang bikin fotonya miss atau lari daripada yang kita inginkan teman-teman. Oke teman-teman, nah ini sudah kita mulai ya bongkar-bongkar. Dan ini semua baut yang ada di bagian belakang ini dibongkar-bongkar semua teman-teman. Nah, ini bongkar semua, ring merahnya juga dicopotin. Nah, habis itu kita bongkar untuk petunjuknya dan juga kita bongkar focusingnya semua untuk melihat barel bagian dalamnya nih teman-teman. Jadi barelnya ada apa sih atau kenapa sih barelnya sehingga di bagian dalam ini ada oblak-oblak ya teman-teman ya. Nah, ini sangat disayangkan lensa secantik ini tapi fokusnya sering miss. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti waktu kita kembalikan lensa ini ke Lampung, nah jadi semuanya sudah siap ya teman-teman ya. Optiknya sudah bagus, terus juga fokusnya juga sudah bagus lagi. Nah, jadi bisa diajak untuk hunting-hunting. Dan
sebelum nanti kita akan kirim lensa ini, nah kita akan tes terlebih dahulu untuk memastikan kalau ini lensanya sudah cukup baik. Nah, setelah cukup baik, nah baru lensa ini kita kirim. Nah seperti itu teman-teman. Nah ini nanti kita akan bongkar semua nih teman-teman ya. Semua sampai kelihatan barelnya. Nanti barelnya kita akan cek lagi. Oke teman-teman, nah ini kita coba bongkar bagian fokusnya nih ya teman-teman ya. Nah ini fokusnya kita sudah buka. Nah kita langsung tarik aja pelan-pelan. Nah itu dia, dalamnya ada barelnya teman-teman. Nah ini sering kejadian untuk lensa ini, yaitu ring plastik daripada baut barelnya itu ada yang sudah banyak kan pecah ya teman-teman ya. Jadi kita harus custom lagi, karena kalau beli spare partnya itu nggak tahu, saya juga nggak tahu belinya di mana. Jadi kebanyakan saya custom sendiri aja seperti itu. Nah ini kita akan cek terlebih dahulu di mana ini apa namanya fokusnya bisa lari-lari teman-teman. Nah ini saya akan cek terlebih dahulu. Oke teman-teman, setelah pengecekan, nah ini ternyata baut yang di ring putihnya ini dol teman-teman. Nah ini baut di ring putihnya ini dol. Nah jadi untuk mengatasinya, nah jadi bautnya itu dicopotin terlebih dahulu dan diteteskan lem Korea. Nah jadi tetesin aja lem Korea sedikit aja. Nah sudah agak mengeras, itu baru dimasukin lagi teman-teman. Nah ini kita akan coba terlebih dahulu ya. Nah ini kan tadi udah dirapihin yang goyang-goyangnya. Nah ini kita akan coba rakit lagi semua. Nanti setelah itu kita akan tes untuk focusingnya, apakah masih goyang-goyang seperti yang sebelumnya atau sudah berfungsi dengan baik. Oke teman-teman, ini langsung kita baut karena udah presisi rumahnya. Nah ya, nah jadi nanti kita akan coba nih teman-teman nih, kita oblak-oblakin lagi apakah masih oblak-oblak seperti tadi atau tidak. Ini nanti kita akan ketahuan ya teman-teman ya. Dan fokusnya juga sudah berjalan dengan baik, maju mundur. Nah ini tinggal kita presisikan untuk penempatan emblem tulisan 35 f1,5 nya dan yang lain-lainnya seperti ring merah atau juga buat penempatan diaframanya ini harus presisi lagi supaya nanti masuk ke bodi ya teman-teman ya. Waktu dia masuk ke bodi itu tulisannya tidak presisi, dan itu harus presisi, harus kembali ke titik awal lagi. Teman-teman, ini ringnya juga sudah dipasang. Nah ini kita tinggal cleaning optik di bagian belakang nih, satu blondong nih, satu blok ya teman-teman. Nah yang dipastikan, jadi sebelum kita cleaning itu kita bersihkan dulu teman-teman dengan blower ya. Jadi takutnya ada serpihan-serpihan debu atau pasir-pasir halus, nanti waktu kita cleaning itu si kapasnya mengenai debu yang cukup tebal atau kasar, nanti akan mengakibatkan si optiknya itu jadi baret-baret. Nah itu harus hati-hati teman-teman. Nah ya, jadi dipastikan sebelum kita cleaning itu disemprot pakai blower dulu supaya lebih aman lagi jadi debu-debunya. Nah kalau misalkan kita tidak blower, yang dikhawatirkan seperti tadi ada debu-debu halus setelah kita cleaning, jadi dalamnya itu baret-baret semua. Nah oke teman-teman, ini setelah selesai kita tutupin supaya nanti tidak kena kita waktu blower lagi. Nah jadi seperti itu langkahnya teman-teman, tidak terlalu sulit ya, tapi yang pasti alatnya siap semua untuk teman-teman Nusantara.
Oke teman-teman, bagaimana? Kelihatannya gampang ya teman-teman ya. Nah ini harus benar-benar dikerjakan sepenuh hati teman-teman untuk cleaning maupun perbaikan-perbaikan kamera dan untuk servis, perawatan dan lain-lainnya itu harus benar-benar sepenuh hati. Karena dengan penuh harapan supaya yang kirim-kirim terus juga yang langsung datang itu semuanya dikerjakan dengan sepenuh hati dan juga barangnya itu tidak cepat rusak kembali. Jadi kita berharap itu bisa dipakai dalam waktu yang cukup lama. Nah, bisa dipakai sampai tahunan ya teman-teman, seperti itu. Dan untuk kertas papirnya itu kalau serasa sudah tidak enak dipakai itu diganti baru lagi teman-teman. Nah jadi banyak buang kertas papir dan juga kapasnya. Jadi ini pakai lagi, diganti baru lagi supaya hasilnya itu benar-benar maksimal. Oke teman-teman, ini optiknya sudah celing semua dan minim banget untuk debu mikronya ya teman-teman ya. Nah ini kita presisiin dulu ring merahnya. Nanti setelah itu kita akan masuk ke tempat ring diafragma dan juga mountingnya. Teman-teman, ini ring diafragmanya sudah presisi. Nah ini udah oke ya ring diafragmanya, dan juga nanti tinggal kita masukin penahan ring diafragmanya ini ada penahan ring diafragma teman-teman. Nah ini harus presisi juga nih teman-teman. Nah ini dia oke, dan tinggal kita pasang bagian mountingnya teman-teman. Nah ini sudah oke semua ya, tinggal pasang bagian mounting saja. Teman-teman, ini sudah semua beres. Kita akan coba cek lagi optik-optiknya. Nah nanti akan teman-teman bisa melihat nih optik-optiknya nih teman-teman. Tuh mantep banget teman-teman ya, optiknya sudah celing banget. Nah ini dari depan hingga tengah, dan ini di bagian belakangnya. Dan untuk seperti FOG yang tadi ya teman-teman yang sudah bersih. Nah coba kita akan terawang. Nah ini kita akan terawang nih teman-teman nih. Nah tuh sudah tidak ada ya teman-teman ya. Wah udah cantik banget. Ini sudah tidak ada asap-asapnya lagi karena tadi sudah diobatin. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga tutorial sederhana ini bisa menambah wawasan dan inspirasi baru untuk teman-teman Nusantara. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam.